Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulandari Astagina, BP 171131-2001. Jadi di sini ada tentang perencanaan mitigasi tanggap darurat pasca bencana. Jadi di sini saya mengambil salah satu RT dari Kelurahan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, yaitu tepatnya di dekat rumah saya sendiri. Di sini ada jalan dari arah Pasar Baru sampai arah Kampus Unan. Jadi di sini jalan ke rumah saya, yaitu di sini tepatnya di tempat kawasan bencana banjir. Dan di mana kawasan bencana banjir ini jika terjadi hujan lebat, airnya itu bakalan naik dan menggenangi jalanan dan mengenai rumah warga. Tetapi di saat bencana banjir bandang terjadi, air yang meluap ke jalanan ini akan mengenai rumah warga dan dan dapat juga terdapat korban bencana. Jadi di sini jalur ke rumah warga setelah pendakian itu, jadi jika terjadi hujan, maka warga susah akses untuk keluar masuk. Jadi di sini juga terdapat musola dan juga terdapat rumah dari Bapak RT. Dan di sini juga ada satu buah tower itu dari Telkomsel. Dan juga di daerah sini juga terdapat salah satu posko, yaitu tepat sekali di gerbang masuk kawasan rumah ini. Dan juga di daerah sini mayoritas warga kebanyakan membuatnya kayak seperti rumah kos, dan juga banyaknya warga memiliki sawah dan juga perkebunan untuk kehidupan sehari-hari. Dan setelah nanti terjadinya pasca bencana banjir bandang, itu masyarakat pada saat banjir bandang datang, masyarakat melakukan evakuasi, yaitu langsung ke kampus Unan sendiri. Itu jadi nanti ketua RT bekerja sama dengan BPBD, yaitu Badan Penanggulangan Pasca Bencana, itu akan membuat posko pengungsian warga di dekat jalur evakuasi kampus Unan. Jadi tindak lanjut yang dilakukan pada kelompok rentan yaitu dengan melakukannya rehabilitasi dan pengungsian ke tempat yang aman, yaitu di dekat jalur evakuasi kampus Unan tadi. Dan di sini juga tidak hanya kepada kelompok rentan saja, yaitu kepada anak-anak balita juga. Di sini juga terdapat kelompok rentan di daerah RT daerah sini. Terdapat lebih kurang 20 lansia dan juga 15 balita. Selain masyarakat kehilangan harta benda, rumah, dan kekurangan pangan air bersih di daerah sini, dan juga masyarakat yang dikarenakan bencana banjir berkemungkinan besar terkena cacar air, hipertermi akibat banjir dan kedinginan yang akan diungsikan di tempat pengungsian yang sudah disediakan. Jadi di sini tahap pasca bencananya yaitu nanti ada pemulihan, di mana tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi di sini bagaimana upaya yang dilakukan pada tahap rehabilitasi, yaitu untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena banjir yang serba tidak menentukan kondisi normal yang lebih baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di daerah sini itu dapat berupa perbaikan lingkungan daerah bencana seperti tempat banjir ini, itu kayak mendirikan pondasi di sekitaran tempat wilayah yang akan terkena banjir ini. Jadi yang kedua itu untuk perbaikan prasarananya yang tadi, dan yang ketiga pemberi bantuan perbaikan rumah masyarakat, itu nanti yang akan diberikan oleh RT dan juga daerah setempat.
Selanjutnya itu juga nanti pemulihan sosial, itu psikologisnya, dan juga melakukan pelayanan kesehatan terhadap warga-warga yang terdampak bencana banjir dan juga yang terjangkit penyakit akibat dari bencana ini. Selanjutnya itu juga ada nanti pemulihan sosial, ekonomi, dan budayanya. Dan pemulihan keamanan dan ketertiban, serta pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik terhadap kesehatan masyarakat yang terkena bencana banjir. Jadi penyelenggaraan penanggulangan dari bencana banjir ini pada tahap pasca bencananya itu, yaitu yang pertama tuh ada rehabilitasi, yaitu perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana ini. Dan itu kegiatan rehabilitasi itu harus memperhatikan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan pada kawasan banjir ini. Dan yang kedua itu ada rekonstruksi, itu bagaimana pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana ini. Jadi nanti setelah perencanaan yang sudah dilakukan tadi, nanti saya juga membuat perencanaan yaitu untuk daerah kawasan RT ini, yaitu setiap minggunya dilakukan, yaitu seperti gotong royong untuk membersihkan aliran sungai ini. Jadi pada saat terjadinya hujan deras ataupun banjir itu tidak akan mudah untuk membuat air naik dan melimpah ke jalanan karena sumbatan sampah-sampah yang ada di aliran sungai ini juga. Jadi inilah dari perencanaan mitigasi tanggap darurat pasca bencana yang saya bikin pada daerah RT di dekat rumah Jalan Kampus Unan Kampung Duri ini. Jadi saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada kekurangan dari perencanaan mitigasi yang sudah saya buat ini. Saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.